Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu di video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali belajar di sekolah seperti sedia kala. Kita masih akan membahas tentang besaran dan pengukuran, materi lanjutannya yaitu tentang besaran turunan. Dan pembelajaran dalam video ini yang pertama yaitu kalian bisa mengetahui tentang besaran turunan dan alat ukurnya, serta bisa menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Nah, masih ingat tentang besaran, yaitu dibagi dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok itu besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain, sedangkan besaran turunan ya besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, untuk video ini kita akan membahas lebih lanjut tentang besaran turunan. Nah, untuk besaran turunan tuh ada banyak contohnya. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Nah, untuk besaran turunan ini tidak perlu dihafal, tidak seperti besaran pokok yang pasti hanya 7, karena besaran turunan itu ada banyak, jadi tidak perlu dihafal ya. Nah, ini penjabaran dari besaran pokok. Untuk rumus luas panjang kali lebar, volume panjang kali lebar kali tinggi, massa jenis massa dibagi volume, kecepatan jarak dibagi waktu, percepatan itu kecepatan dibagi waktu, gaya itu massa dikali percepatan, usaha itu gaya dikali perpindahan, daya itu usaha dibagi waktu, tekanan itu gaya dibagi luas, dan momentum itu massa dikali kecepatan. Nah, ini ada satuan MKS. Kalau untuk besaran pokok dia punya satuan internasional, untuk besaran turunan punya satuan MKS yaitu meter, kilogram, second, karena SI-nya itu meter, kilogram, sama second kan. Jadi kalau untuk besaran turunan dia punya satuan MKS. Nah, ini satuan turunannya. Nah, untuk besaran turunan tidak perlu dihafal, tidak seperti besaran pokok yang ada 7 ya. Nah, untuk di kelas 7 kalian hanya akan membahas 3, ada luas, volume, dan massa jenis. Untuk yang lainnya nanti akan kalian bahas di kelas 8 dan kelas 9. Kita mulai dari luas dulu. Nah, luas ini satuannya adalah meter persegi atau meter pangkat 2. Nah, luas ini menghitungnya bisa dibagi dua, dari benda yang beraturan dan benda yang tidak beraturan. Untuk benda yang beraturan itu kita bisa mengukur panjang sisi menggunakan rumus, sedangkan untuk luas kita bisa menggunakan milimeter blok. Nah, untuk yang benda beraturan rumusnya seperti yang sudah kalian pelajari ketika di matematika SD, pasti udah ada nih untuk rumus luas persegi, persegi panjang, layang-layang, dan bangun benda beraturan lainnya. Sedangkan untuk luas yang tidak beraturan kita bisa menggunakan milimeter blok. Contohnya, ibu memiliki sebuah daun. Daun ini kan bentuknya tidak beraturan. Nah, kita bisa mengukur daun ini dengan menggunakan milimeter blok. Kita jiplak gambar daunnya di milimeter blok. Nah, kita bisa hitung nih ada berapa kotak dari daun ini. Nah, yang kita hitung itu hanya yang memenuhi lebih dari setengah. Ini kan dia tidak memenuhi setengah kan, berarti yang sebelah sini nggak dihitung. Ini 1, 2, 3, ini lebih dari setengah, berarti masih bisa dihitung 4. Ini lebih dari setengah 5, 6, 7, 8. Ini lebih dari setengah 9. Ini enggak lebih. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini juga nggak lebih dari setengah nih ya, yang ini ya. Jadi totalnya ada 15 satuan luas. Nah, ini untuk menghitung benda luas dari benda yang tidak beraturan. Oke, menggunakan satuan luas gitu, karena menggunakan milimeter blok ya. Jadi untuk benda yang tidak beraturan kita bisa menggunakan milimeter blok untuk menghitung luasnya. Nah, yang dihitung adalah yang memenuhi paling tidak setengah dari gambarnya. Kayak yang ini kan dia tidak memenuhi setengah kan, berarti dia nggak dihitung gitu.
Nah, untuk volume sama seperti luas tadi bisa dibagi menjadi dua, satuannya itu meter kubik ya. Nah, volume ini dibagi dua lagi sama kayak luas tadi, ada yang benda beraturan dan benda tidak beraturan. Nah, untuk yang benda beraturan kita bisa mengukur panjang sisi menggunakan rumus, sedangkan untuk benda, nah rumusnya ini nih sama seperti yang kalian pelajari ketika di matematika SD untuk kubus, rumusnya apa, balok dan segala macamnya. Nah, untuk benda yang tidak beraturan itu kita bisa menggunakan gelas ukur. Nah, contohnya kayak gini, kita misalkan punya gelas ukur, kita isi dengan air pertama 150 ml. Kemudian kita ingin mengukur volume dari sebuah batu, maka batu tadi kita masukkan ke dalam gelas ukur. Terjadi perubahan volume ketika dimasukkan batu. Maka untuk mencari volume batu, kita lihat dulu nih volume sebelum ada batu 150. Volume setelahnya adalah 200 mili. Maka volume batunya atau volume bendanya bisa kita cari dengan mengurangi volume setelah ada batu dikurang dengan volume sebelum ada batu. Maka volume bendanya adalah 200 dikurang 150. Berarti volume bendanya adalah 50 mili gitu. Nah, untuk yang volume benda beraturan tidak perlu Ibu bahas lagi ya, karena sudah kalian pelajari ketika kalian SD. Sekarang massa jenis. Nah, massa jenis ini satuannya adalah kilogram per meter kubik. Rumusnya ini, Rho sama dengan M per V. Rho itu adalah massa jenis, M itu adalah massa benda, V itu adalah volume benda. Nah, yang massa jenis ini dibacanya Rho ya, tulisannya itu RHO. Ini dibacanya Rho. Tulisannya RHO, Rho gitu. Bentuknya kayak P yang agak ngelengkung, itu lambang dari massa jenis. Rumusnya massa jenis adalah M per V atau massa dibagi volume. Nah, contohnya hitunglah massa jenis dari benda berikut. Nah, ada sebuah benda nih. Ada sebuah benda ketika ditimbang 158, sedangkan ketika diukur volumenya, pertama volumenya 20, terus setelah dimasukin bendanya volumenya berubah menjadi 40 mili. Nah, kita bisa menentukan massa bendanya dari timbangan ini ya. Nah, dari gambar timbangan kita tahu massanya adalah 158 gram. Nah, dari gelas ukur kita bisa tahu volumenya itu adalah 20 mili dari volume setelah dikurang volume sebelum. 40 dikurang 20 adalah 20 ya. Nah, ini 1 mili itu sama kayak 1 cm kubik. Jadi 20 mili sama kayak 20 cm kubik ya. Nah, untuk menghitung Rho-nya rumusnya adalah M per V. Berarti masanya 158 dibagi sama 20. Maka kita dapat Rho-nya adalah 7,6 gram per cm kubik gitu. Jadi itu pembahasan kita kali ini, ada tentang besaran turunan, ada 3 yang kita bahas, ada tentang luas, tentang volume, dan massa jenis. Nah, untuk selanjutnya ada tugas, yaitu di buku ISPS IPA Fisika ya, tugasnya halaman 21 nomor 6, yang dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik, dan jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Ibu lewat WhatsApp ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.